Bayangkan sebuah waktu yang jauh sebelum peradaban manusia, saat alam semesta baru saja diciptakan dan bumi masih kosong dari kehidupan cerdas. Di tengah kekosongan itu, terdapat sebuah keputusan ilahi yang akan mengubah seluruh arah sejarah. Inilah kisah tentang asal-usul manusia pertama, sebuah narasi yang melintasi batas antara yang nyata dan yang gaib, menggabungkan elemen-elemen alam semesta dengan kehendak Sang Pencipta. Dalam agama Islam, tujuan penciptaan manusia adalah untuk menjadi khalifah di bumi dan beribadah kepada Allah. Manusia diciptakan dengan fitrah untuk mengenal dan mengabdi kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah, atau pemimpin, di bumi. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga alam, serta menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran dan hukum Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 30, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ketika Allah memutuskan untuk menciptakan manusia, Dia memberitahu para malaikat tentang rencananya. Hal ini merupakan bagian penting dari narasi penciptaan manusia dalam Islam, yang menggambarkan dialog antara Allah dan para malaikat, serta penjelasan tentang tujuan dan hikmah penciptaan manusia. Allah memberitahukan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah di bumi. Malaikat, yang selalu patuh dan taat kepada Allah, merasa khawatir dengan kemungkinan manusia akan menyebabkan kerusakan dan pertumpahan darah di bumi. Dalam percakapan tersebut, Allah menjelaskan bahwa Dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Ini menunjukkan bahwa ada hikmah dan tujuan yang lebih besar di balik penciptaan manusia, yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh para malaikat. Hikmah ini termasuk kemampuan manusia untuk berbuat baik, menjalankan tugas sebagai khalifah, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dapat membawa manfaat besar bagi kehidupan di bumi. Setelah memberitahu para malaikat, Allah mulai menciptakan manusia yang diberi nama Adam, dari tanah liat. Setelah tanah liat dikumpulkan, Allah membentuknya menjadi rupa manusia. Proses ini menggambarkan betapa Allah adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang mampu membentuk segala sesuatu dengan sempurna. Allah menciptakan bentuk fisik manusia yang unik dan berbeda dari makhluk lainnya, memberikan struktur yang mendukung kehidupan serta fungsi yang kompleks. Dalam Al-Quran, Surah As-Sajdah, Allah berfirman, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya rohnya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Tahap akhir dari penciptaan Adam adalah peniupan ruh oleh Allah. Setelah bentuk fisik Adam sempurna, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Proses ini bukan hanya memberikan kehidupan, tetapi juga memberikan kemampuan berpikir, merasa, dan menjalankan kehendak bebas. Dengan roh ini, manusia menjadi makhluk yang berkesadaran, memiliki akal budi, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia sekitar. Peniupan roh ini juga menciptakan hubungan yang istimewa antara manusia dan Allah. Ruh yang ditiupkan oleh Allah menjadikan manusia bukan sekadar makhluk fisik,
tetapi juga makhluk spiritual yang memiliki potensi untuk mencapai kedekatan dengan Sang Pencipta. Proses penciptaan Nabi Adam dari tanah liat hingga peniupan ruh adalah sebuah tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Tanah liat yang sederhana dijadikan bentuk manusia yang kompleks dan indah, lalu diberi kehidupan dan kesadaran dengan peniupan ruh. Proses ini mengajarkan kita tentang asal-usul kita. Kisah penciptaan Adam mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan keimanan, serta untuk selalu bersyukur atas anugerah kehidupan yang diberikan oleh Allah. Dengan demikian, penciptaan Nabi Adam menjadi simbol dari awal kehidupan manusia di bumi dan dasar dari tanggung jawab besar yang diemban oleh setiap manusia sebagai khalifah di bumi. Setelah menyelesaikan proses penciptaan Adam, Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Sujud ini bukanlah sujud dalam bentuk ibadah, tetapi sujud penghormatan dan pengakuan atas kemuliaan ciptaan Allah. Sujud ini melambangkan penghormatan kepada Adam sebagai khalifah di bumi, dan makhluk yang diberi keistimewaan oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan yang kafir." Para malaikat, makhluk Allah yang selalu taat dan patuh, segera mematuhi perintah tersebut. Mereka sujud sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dan pengakuan terhadap keistimewaan yang diberikan kepada Adam. Kepatuhan para malaikat ini menunjukkan kesetiaan dan ketaatan mereka yang mutlak kepada perintah Allah, tanpa mempertanyakan atau menentang kehendaknya. Berbeda dengan para malaikat, iblis menolak untuk sujud kepada Adam. Penolakan ini didasarkan pada kesombongan dan perasaan superioritasnya. Iblis berargumen bahwa dirinya lebih baik daripada Adam, karena diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dalam pandangan iblis, api dianggap lebih mulia dan unggul dibandingkan tanah. Penolakan iblis ini dicatat dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Menjawablah iblis, "Saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Penolakan iblis untuk sujud kepada Adam bukan hanya sebuah tindakan ketidakpatuhan, tetapi juga tindakan kesombongan dan pembangkangan terhadap perintah Allah. Akibat dari pembangkangan ini, iblis dihukum dan diusir dari surga, serta dijanjikan akan masuk neraka. Selain itu, iblis juga bertekad untuk menyesatkan manusia dan membuat mereka menyimpang dari jalan yang benar. Allah berfirman, "Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Kesombongan dan rasa superioritas iblis yang merasa dirinya lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah, menyebabkan Allah menjatuhkan hukuman yang berat kepadanya. Iblis dihukum dengan diusir dari surga, tempat penuh kemuliaan dan kedamaian. Allah berfirman, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Setelah diusir dari surga, iblis menyadari bahwa dia telah kehilangan tempatnya yang mulia di sisi Allah. Namun, alih-alih menyesal dan memohon ampun, iblis malah meminta penangguhan hukuman hingga hari kiamat. Dia memohon kepada Allah agar diberi waktu untuk hidup sampai hari kiamat tiba, dengan tujuan untuk membuktikan bahwa manusia, khususnya keturunan Adam, akan mudah tergoda dan mengikuti langkahnya. Iblis berkata, "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Allah berfirman,
Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Setelah permohonannya dikabulkan, iblis bersumpah untuk menggoda manusia dan membuat mereka menyimpang dari jalan Allah. Iblis bertekad untuk membuktikan bahwa manusia tidak pantas mendapatkan kemuliaan yang diberikan Allah kepada mereka. Dia berjanji akan menggunakan berbagai cara untuk menyesatkan manusia, dari yang halus hingga yang terang-terangan, agar mereka tidak patuh kepada perintah Allah. Kisah perintah sujud kepada Adam dan penolakan iblis mengandung banyak pelajaran berharga bagi manusia. Kepatuhan para malaikat menunjukkan betapa pentingnya ketaatan kepada perintah Allah tanpa syarat dan tanpa mempertanyakan kehendaknya. Kesombongan iblis menjadi peringatan bahwa merasa diri lebih baik dan unggul daripada makhluk lain, dapat membawa kepada kehancuran dan hukuman yang berat. Kesombongan adalah salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Penolakan iblis dan tekadnya untuk menyesatkan manusia, menunjukkan bahwa hidup manusia di bumi akan selalu dihadapkan pada godaan dan ujian dari iblis. Manusia harus selalu waspada dan berpegang teguh pada iman untuk menghindari tipu daya iblis. Allah memiliki hikmah dan tujuan yang lebih besar di balik setiap perintahnya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan kehendak bebas, harus belajar untuk tunduk kepada kehendak Allah dan tidak mempertanyakan kebijaksanaannya. Di surga, Adam menikmati kehidupan yang penuh kenikmatan. Allah menciptakan surga sebagai tempat yang penuh dengan segala keindahan dan kemewahan, di mana Adam tidak menghadapi kesulitan atau penderitaan. Di surga, segala kebutuhan dan keinginan Adam terpenuhi dengan mudah. Makanan dan minuman yang lezat, suasana yang nyaman, serta pemandangan yang indah membuat kehidupan Adam di surga sangat menyenangkan. Surga adalah tempat yang sempurna, bebas dari segala bentuk rasa sakit, keletihan, dan kekhawatiran. Allah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan Adam tanpa harus bekerja keras. Semua yang ada di surga adalah hasil dari kasih sayang dan kemurahan Allah. Meskipun Adam hidup dalam kenikmatan dan kemewahan surga, ia masih merasa ada sesuatu yang kurang. Rasa kekurangan ini bukan karena ketidakcukupan surga, melainkan karena kebutuhan mendalam dalam diri manusia akan hubungan sosial dan emosional. Allah menciptakan manusia dengan fitrah untuk membutuhkan pasangan dan hubungan interpersonal. Adam merasakan kebutuhan yang mendalam untuk memiliki seorang pasangan. Meskipun surga menyediakan segala sesuatu yang ia butuhkan secara fisik, Adam merasa ada kekosongan emosional, yang tidak dapat diisi hanya dengan kenikmatan materi. Kebutuhan akan hubungan yang mendalam dan berbagi hidup dengan seseorang merupakan aspek penting dari kehidupan manusia. Untuk mengatasi rasa kesepian Adam, Allah memutuskan untuk menciptakan seorang pasangan bagi Adam. Proses penciptaan Hawa adalah bagian dari kasih sayang Allah dalam memenuhi kebutuhan emosional dan sosial manusia. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, sebagai bentuk simbolis bahwa Hawa adalah bagian dari Adam, dan keduanya saling melengkapi. Penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam menggarisbawahi kesetaraan dan kedekatan yang diharapkan dalam hubungan mereka. Penciptaan ini menandakan bahwa mereka akan hidup bersama, sebagai pasangan yang harmonis dan saling mendukung. Dengan menciptakan Hawa, Allah memenuhi kebutuhan sosial dan emosional Adam yang merasakan kekosongan. Hawa menjadi pendamping yang setia, teman hidup, dan partner dalam menjalani kehidupan. Hubungan antara Adam dan Hawa bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual, memberikan Adam kebahagiaan dan kepuasan yang lebih mendalam. Penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam menunjukkan bahwa pria dan wanita diciptakan untuk saling melengkapi dan mendukung satu sama lain.
Ini menandakan bahwa dalam hubungan suami istri, tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam membangun kehidupan bersama. Penciptaan Hawa juga mengajarkan bahwa manusia memiliki kebutuhan emosional dan sosial yang harus dipenuhi untuk mencapai kebahagiaan sejati. Meskipun segala kebutuhan materi dapat dipenuhi, kebutuhan akan hubungan yang mendalam dan berbagi hidup dengan seseorang adalah bagian penting dari kesejahteraan manusia. Keputusan Allah untuk menciptakan Hawa sebagai pasangan Adam merupakan bentuk kasih sayang dan kemurahan Allah. Allah menyadari kebutuhan Adam dan mengatasi rasa kesepian yang dirasakannya dengan memberikan pasangan hidup yang akan mendampinginya dan berbagi kebahagiaan dalam surga. Kehadiran Hawa di samping Adam melengkapi kehidupan mereka dan memberikan kedekatan emosional serta kebahagiaan yang lebih lengkap. Hubungan antara Adam dan Hawa mengisi kekosongan yang dirasakan Adam, dan mereka hidup bersama dalam kebahagiaan dan keharmonisan. Pengalaman Adam di surga mengajarkan bahwa meskipun seseorang hidup dalam keadaan yang sangat baik dan menikmati berbagai kenikmatan, masih ada aspek lain dari kehidupan yang perlu dipenuhi untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebutuhan emosional dan sosial, seperti memiliki pasangan dan menjalin hubungan yang mendalam, adalah bagian penting dari kesejahteraan manusia. Adam dan Hawa hidup bersama di surga, tempat penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Dengan segala kebutuhan dan keinginan mereka terpenuhi. Mereka bebas menikmati segala kenikmatan yang ada di surga tanpa perlu bersusah payah atau bekerja keras. Allah memberikan mereka segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk hidup dengan damai dan bahagia. Dalam surga, mereka menikmati makanan dan minuman yang lezat, serta tinggal di tempat yang indah dan nyaman. Mereka hidup dalam keadaan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, serta tidak ada kekhawatiran atau kesulitan yang mengganggu kebahagiaan mereka. Surga adalah tempat yang bebas dari segala bentuk penderitaan, keletihan, dan kesedihan. Meskipun Allah memberikan kebebasan yang luas kepada Adam dan Hawa untuk menikmati semua yang ada di surga, terdapat satu larangan yang harus mereka patuhi. Allah melarang mereka untuk mendekati dan memakan buah dari satu pohon tertentu. Pohon ini dikenal sebagai pohon terlarang, dan Allah memberi peringatan bahwa jika mereka melanggar larangan tersebut, mereka akan menjadi orang-orang yang zalim dan mendapatkan konsekuensi yang berat. Larangan ini menjadi ujian bagi Adam dan Hawa untuk mengukur ketaatan mereka kepada Allah dan kemampuan mereka dalam menjaga diri dari godaan. Iblis, yang sebelumnya diusir dari surga karena penolakannya untuk sujud kepada Adam, tidak menyerah dalam usahanya untuk menyesatkan manusia. Iblis menyadari bahwa salah satu cara untuk membalas dendam adalah dengan menggoda Adam dan Hawa agar melanggar perintah Allah. Iblis mulai menggoda mereka dengan kebohongan dan dusta, meremehkan perintah Allah dan berusaha menanamkan keraguan dalam pikiran mereka. Iblis menggambarkan pohon terlarang sebagai sesuatu yang bermanfaat dan baik bagi mereka, dengan menyatakan bahwa memakan buah dari pohon tersebut akan membuat mereka hidup abadi dan memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi. Iblis memanfaatkan keinginan manusia untuk pengetahuan dan kekuasaan sebagai kelemahan, dengan meyakinkan mereka bahwa larangan Allah sebenarnya adalah upaya untuk menahan mereka dari sesuatu yang bermanfaat. Iblis berhasil menggoda Hawa dengan cara yang sangat halus dan penuh tipu daya. Setelah Hawa tergoda oleh iblis dan merasa ingin memakan buah dari pohon terlarang, ia mulai mempengaruhi Adam. Hawa merasakan dorongan untuk melanggar larangan Allah dan berusaha meyakinkan Adam untuk mengikuti keinginannya. Hawa membujuk Adam dan merengek dengan penuh rasa percaya,
bahwa Adam akan mengerti dan setuju dengan tindakannya. Hawa menekankan bahwa mereka seharusnya sepakat keputusan ini, dan bahwa mengikuti keinginannya adalah bentuk cinta dari Adam. Walaupun pada awalnya menolak halus, namun tekanan ini membuat Adam merasa sulit untuk terus menolak permohonan Hawa, terutama dalam konteks hubungan mereka yang erat dan penuh kasih. Adam dihadapkan pada dilema moral. Di satu sisi, ia tahu bahwa memakan buah terlarang adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Namun di sisi lain, ia merasa terpengaruh oleh keinginan Hawa dan dorongan emosionalnya yang sangat mencintai Hawa. Dilema ini mempengaruhi keputusan Adam, dan akhirnya membawanya untuk mengikuti keinginan Hawa. Akhirnya, Adam dan Hawa memutuskan untuk memakan buah dari pohon terlarang. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah dan membawa konsekuensi serius. Setelah memakan buah terlarang, Adam dan Hawa merasa malu dan menyadari bahwa mereka telah melanggar perintah Allah. Mereka merasa tidak nyaman, dan menyadari bahwa mereka telah berbuat salah. Akibat pelanggaran ini, Allah memutuskan untuk mengusir Adam dan Hawa dari surga. Mereka harus menghadapi kehidupan di bumi dengan segala tantangan dan kesulitan. Keputusan ini merupakan hasil dari pelanggaran mereka terhadap perintah Allah, dan merupakan bagian dari rencana Allah untuk mengajarkan mereka serta umat manusia tentang ketaatan dan konsekuensi dari pelanggaran. Adam dan Hawa merasakan dampak dari tindakan mereka, dan surga yang sebelumnya menjadi tempat kebahagiaan dan kenikmatan, tidak lagi menjadi tempat tinggal mereka. Mereka mengalami rasa malu dan penyesalan atas pelanggaran mereka. Setelah menyadari kesalahan mereka, Adam dan Hawa merasa sangat menyesal, dan berdoa kepada Allah untuk meminta ampun atas pelanggaran mereka. Penyesalan ini adalah bentuk kesadaran mereka terhadap dosa dan kesalahan, serta keinginan untuk kembali pada ketaatan kepada Allah. Dalam Al-Quran, menggambarkan bagaimana Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menerima taubat Adam dan Hawa dan memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Proses taubat atau penyesalan dalam Islam melibatkan pengakuan akan kesalahan, permohonan ampun kepada Allah, dan usaha untuk memperbaiki diri. Adam dan Hawa menunjukkan contoh taubat yang benar dengan memohon ampun kepada Allah dan menyadari kesalahan mereka. Ini mengajarkan bahwa taubat adalah bagian penting dari hubungan antara manusia dan Allah. Allah menerima taubat Adam dan Hawa, menunjukkan kemurahannya dan kasih sayang kepada hambanya. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu siap menerima taubat hambanya yang dengan tulus memohon ampun dan berusaha untuk memperbaiki diri. Meskipun taubat mereka diterima, mereka tidak dikembalikan ke surga. Adam dan Hawa harus menghadapi kehidupan di bumi dengan segala tantangannya. Mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan menghadapi berbagai ujian yang ada di dunia. Kehidupan di bumi merupakan bagian dari proses pembelajaran dan ujian bagi mereka, untuk mengatasi kesalahan dan memenuhi tanggung jawab mereka sebagai khalifah di bumi. Mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adam dan Hawa harus belajar bertani untuk mendapatkan makanan. Mereka menanam tanaman dan mengolah tanah untuk menghasilkan makanan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka juga harus berburu untuk memperoleh daging dan bahan makanan lain yang tidak dapat diperoleh dari pertanian. Di bumi, Adam dan Hawa harus membangun tempat tinggal mereka sendiri. Ini termasuk memotong kayu dan bahan-bahan lain untuk membuat rumah. Kegiatan ini berbeda jauh dari kenyamanan surga,
di mana segala sesuatu sudah tersedia tanpa usaha manual. Mereka harus menggunakan keterampilan dan pengetahuan baru untuk membuat tempat tinggal yang layak dan aman. Adam dan Hawa juga perlu mengolah kulit hewan untuk membuat pakaian. Kulit hewan harus diproses dengan hati-hati untuk menghasilkan pakaian yang dapat melindungi mereka dari cuaca dan kondisi lingkungan. Ini adalah keterampilan baru yang harus dipelajari dan dikuasai dalam kehidupan di bumi. Sebelumnya, kehidupan di surga adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan kemewahan. Segala sesuatu di surga sudah tersedia tanpa perlu usaha atau kerja keras. Adam dan Hawa dapat menikmati makanan, minuman, dan segala macam kenikmatan lain, tanpa perlu bekerja untuk mendapatkannya. Kehidupan di bumi mengajarkan Adam dan Hawa tentang pentingnya usaha dan kerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ini merupakan bagian dari ujian Allah untuk manusia, yang menunjukkan bahwa kehidupan di bumi memerlukan usaha dan tanggung jawab. Pengalaman hidup di bumi membantu manusia untuk lebih menghargai nikmat dan kemudahan yang diberikan oleh Allah. Kesulitan dan tantangan yang dihadapi, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang betapa pentingnya bersyukur dan bersabar. Adam dan Hawa harus belajar dan beradaptasi dengan lingkungan baru mereka di bumi. Mereka harus mengembangkan keterampilan baru, dan mengatasi berbagai rintangan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan membangun kehidupan yang stabil. Pengusiran Adam dan Hawa dari surga adalah konsekuensi dari pelanggaran mereka terhadap perintah Allah. Meskipun pengusiran ini merupakan hukuman, hal ini juga merupakan bagian dari rencana Allah untuk kehidupan manusia di bumi. Pentingnya mengikuti petunjuk Allah untuk mencapai kebahagiaan dan keridaannya. Di tengah perjuangan mereka untuk bertahan hidup, cinta dan kebersamaan antara Adam dan Hawa menjadi sumber kekuatan dan penyemangat utama. Cinta yang mereka miliki, tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga memperkuat tekad mereka, untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Kebersamaan Adam dan Hawa dalam suka duka di bumi, mengajarkan mereka nilai dari saling mendukung dan berkolaborasi. Dalam setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan, mereka saling membantu dan memberikan dorongan, membuat perjuangan mereka lebih mudah dihadapi. Cinta yang mendalam antara Adam dan Hawa membantu mereka untuk tetap positif dan penuh harapan meskipun menghadapi banyak kesulitan. Cinta ini adalah sumber kekuatan yang memungkinkan mereka untuk menghadapi ujian dan rintangan dengan semangat yang tak tergoyahkan. Dalam kehidupan sehari-hari di bumi, kemitraan antara Adam dan Hawa memperkuat hubungan mereka. Mereka bekerja sama dalam bertani, berburu, dan membangun tempat tinggal. Kemitraan ini memberikan rasa kebersamaan yang mendalam, dan menguatkan mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Cinta dan kebersamaan antara Adam dan Hawa mengajarkan nilai penting dari saling mendukung dan bekerja sama dalam kehidupan. Dalam menghadapi tantangan, kebersamaan mereka memberikan kekuatan dan dorongan yang sangat berarti. Cinta dapat menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang besar dalam menghadapi kesulitan. Hubungan yang kuat membantu mengatasi tantangan dan memberikan semangat untuk terus berusaha dan berjuang. Kehidupan yang harmonis dan saling mendukung antara Adam dan Hawa menunjukkan bahwa kebersamaan dan cinta adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Meskipun mereka menghadapi berbagai ujian, cinta mereka memastikan bahwa mereka tidak merasa sendirian dalam perjuangan mereka. Di tengah perjuangan mereka untuk hidup di bumi setelah diusir dari surga, cinta dan kebersamaan antara Adam dan Hawa menjadi sumber kekuatan dan penyemangat. Mereka saling mendukung dan bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan. Cinta mereka memperkuat tekad mereka,
dan memastikan bahwa mereka dapat menghadapi ujian hidup dengan semangat dan harapan. Hubungan yang kuat dan saling mendukung ini adalah pelajaran penting tentang nilai kebersamaan dan kekuatan cinta dalam menghadapi kehidupan. Adam dan Hawa menjalani kehidupan di bumi dan membangun keluarga mereka. Mereka dikaruniai banyak anak, termasuk 2 putra mereka yang terkenal dalam sejarah, Kabil dan Habil. Dalam beberapa literatur dan tafsir Islam, disebutkan bahwa Adam dan Hawa memiliki banyak anak laki-laki dan perempuan. Beberapa tradisi menyebutkan bahwa mereka memiliki 40 anak. Keturunan Adam dan Hawa inilah yang menjadi nenek moyang seluruh umat manusia. Anak-anak Adam dan Hawa tidak hanya mengisi kehidupan mereka dengan kerja keras dan usaha untuk bertahan hidup, tetapi juga membangun masyarakat yang semakin berkembang. Keturunan mereka menyebar dan membentuk komunitas yang menjadi dasar dari bangsa-bangsa manusia yang ada di bumi. Selain sebagai manusia pertama, Adam juga diberikan tugas yang sangat penting sebagai nabi. Allah mengutus Adam untuk menyebarkan wahyu dan petunjuknya kepada keturunannya. Sebagai nabi, Adam memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran tentang keesaan Allah, tata cara ibadah, dan aturan hidup yang benar. Adam diberikan pengetahuan dan wahyu oleh Allah, yang mencakup hukum-hukum agama dan etika yang harus diikuti oleh manusia. Ajaran ini meliputi cara beribadah, nilai-nilai moral, dan panduan hidup, yang akan membantu keturunannya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan misi sebagai nabi, Adam juga berperan dalam membentuk struktur sosial dan masyarakat, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip agama. Dia mengajarkan keturunannya untuk hidup dalam harmoni, berbuat baik, dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia. Misi Adam sebagai nabi mengajarkan nilai ketaatan kepada Allah dan pentingnya mengikuti petunjuknya dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa meskipun manusia hidup di bumi dengan berbagai tantangan, ketaatan kepada Allah adalah kunci untuk kehidupan yang baik. Adam sebagai nabi juga mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab. Sebagai pemimpin dan pembimbing, dia menunjukkan bagaimana menjalankan tanggung jawab dengan adil dan bijaksana, serta memberikan contoh bagi keturunannya. Misi Adam juga menekankan pentingnya pendidikan dan penyampaian ajaran agama. Dia memberikan pengetahuan dan panduan yang diperlukan untuk membentuk masyarakat yang baik dan taat kepada Allah. Pendidikan agama menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter dan moral manusia. Keturunan Adam dan Hawa yang melahirkan seluruh umat manusia merupakan bagian penting dari sejarah manusia. Misi Adam sebagai nabi memberikan arah dan petunjuk hidup bagi keturunannya, menekankan ketaatan kepada Allah dan penerapan nilai-nilai moral yang benar. Adam dan Hawa, meskipun mengalami berbagai tantangan di bumi, memainkan peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat manusia dan menyebarkan ajaran agama. Kisah mereka mengajarkan tentang pentingnya kepemimpinan, tanggung jawab, dan pendidikan dalam kehidupan manusia. Meskipun pelanggaran Adam dan Hawa di surga dianggap sebagai kesalahan, peristiwa ini justru menjadi awal dari kehidupan manusia di bumi, dan merupakan bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Pelanggaran tersebut membentuk kehidupan manusia di bumi dan menjadi perwujudan awal dari rencana Tuhan. Dari awal, Allah sudah memiliki rencana untuk menciptakan manusia dan menempatkannya di bumi. Peristiwa pelanggaran dan pengusiran dari surga adalah bagian dari rencana Allah untuk menempatkan manusia di bumi sebagai khalifah yang bertanggung jawab. Ini memulai perkembangan peradaban manusia, di mana masyarakat mulai terbentuk, dan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mulai berkembang.
Di bumi, manusia mulai mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk bertahan hidup. Mereka belajar bertani, berburu, membangun tempat tinggal, dan mengembangkan berbagai teknologi yang membantu dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran tersebut terjadi karena keinginan Hawa yang tergoda, dan rasa cinta Adam yang begitu besar pada Hawa, yang tak sanggup mengecewakan Hawa. Rasa cinta ini begitu besar, hingga dia mengabaikan larangan Allah demi menyenangkan Hawa. Ini menggambarkan kodrat dua sejoli yang sedang jatuh cinta, di mana tak ada yang lebih penting daripada sang kekasih hati, bahkan Tuhan itu sendiri. Adam memiliki rasa cinta yang sangat besar kepada Hawa. Mereka adalah pasangan pertama yang Allah ciptakan, dan kedekatan emosional mereka sangat kuat. Adam tidak ingin melihat Hawa kecewa. Ketika Hawa terus-terusan mendesak dan merengek kepada Adam untuk turut memakan buah terlarang, rasa cinta Adam kepada Hawa membuatnya mengabaikan larangan Allah. Adam lebih memilih untuk menyenangkan Hawa, meskipun itu berarti melanggar perintah Tuhan. Pelanggaran Adam dan Hawa menggambarkan kodrat dua sejoli yang sedang jatuh cinta, di mana keinginan untuk menyenangkan satu sama lain menjadi sangat dominan. Bagi mereka, kebahagiaan dan kepuasan pasangan menjadi prioritas yang paling tinggi. Kisah ini mencerminkan realitas hubungan manusia, di mana cinta dan keinginan untuk menyenangkan pasangan dapat menjadi sangat kuat, terkadang mengalahkan akal sehat dan ketaatan kepada aturan atau prinsip. Kisah Nabi Adam memberikan berbagai pelajaran penting yang relevan bagi kehidupan manusia, baik dari segi spiritual maupun moral. Berikut adalah beberapa pelajaran utama yang dapat diambil dari kisah ini. Kisah Adam mengajarkan pentingnya mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketidaktaatan Adam dan Hawa terhadap larangan Allah untuk tidak memakan buah dari pohon terlarang, membawa konsekuensi besar, yaitu pengusiran dari surga. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah adalah kunci untuk hidup dalam rahmat-Nya. Ketaatan diuji melalui perintah sujud kepada Adam. Malaikat patuh, sedangkan iblis menolak. Penolakan iblis menjadi bukti bahwa ketaatan tidak hanya tentang tindakan tetapi juga sikap dan niat di dalam hati. Setelah melanggar perintah Allah, Adam dan Hawa segera menyadari kesalahan mereka dan merasakan penyesalan yang mendalam. Mereka memohon ampunan kepada Allah, yang menunjukkan sikap rendah hati dan pengakuan atas kesalahan. Allah menerima taubat Adam dan Hawa, mengajarkan bahwa Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang benar-benar bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini memberi harapan bahwa meskipun manusia berbuat dosa, pintu taubat selalu terbuka. Allah menciptakan Adam sebagai khalifah di bumi, yang berarti pemimpin atau wakil Allah, untuk memelihara dan mengelola bumi dengan baik. Ini mencakup tanggung jawab sosial, moral, dan lingkungan. Setelah diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka berburu, bertani, membangun tempat tinggal, dan mengolah bahan-bahan dari alam. Ini mengajarkan bahwa manusia harus berusaha dan bekerja keras untuk mencapai kesejahteraan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan di bumi, cinta dan dukungan antara Adam dan Hawa menjadi kekuatan mereka. Mereka bersama-sama menjalani kehidupan, menghadapi kesulitan, dan mendidik anak-anak mereka. Ini mengajarkan pentingnya kebersamaan, cinta kasih, dan dukungan dalam keluarga. Adam sebagai nabi memberikan petunjuk dan ajaran kepada keturunannya tentang beribadah dan menjalankan perintah Allah. Ini menekankan pentingnya pendidikan dan pengajaran agama dalam keluarga. Kisah Adam mengajarkan pentingnya kejujuran dan integritas. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah,
Mereka tidak berusaha untuk menyembunyikan kesalahan mereka, tetapi segera mengakuinya dan memohon ampun. Kisah Nabi Adam tidak hanya memberikan panduan spiritual, tetapi juga menawarkan pelajaran moral dan etika yang relevan bagi kehidupan modern, membantu manusia menjalani kehidupan dengan lebih baik, adil, dan bermakna.